kita perhatiin ya kak, kakak punya tas branded banyak loh. Tapi kakak kenapa pakai tas custom? Itu tas tuh tas kado tau. Yang mana? Kado Ini dari tuh? iya dari partner bisnis gitu. Kan itu kado. Ada tas yang ada. Ada lah kak, kira-kira kado yang kakak nggak suka. Aduh. Pikir dulu ya. Iya. Kita ke TKP aja Oh, gitu iya, kak. oke. Wah iya Sel. Wah. Bagus Sel. Kakak beli barang tas paling mahal berapa? Oh ini paling Gucci ini nih. juga nggak nyampe 10 juta deh. Ini. Lupa aku. Ini? Ini karena aku suka lagi punya anak yang si Salsa itu kan lagi suka pink. Terus ngeliat ini ya udah beli. Pas ya, pink. Ada pink. Dari tadi ada aja kok. Iya ya. Cocokologinya ya. Masuk nih tuh pink. Iya. Tuh ada duitnya. Ada duitnya. Berapa? Loh. Kaget gua, no. Oh iya Pak. Iya. Itu. Iya. Nggak rezeki kita jadinya. Biar orang nemu diinjak dulu. Ini kan Iya kakak, beneran ada uangnya. duitnya kan udah banyak ya kayak. Masih seneng gak sih kalau ketemu duit ada di kantong bekas cucian gitu? Aduh goceng nih. Seneng gak? Masih sih kayaknya. Masih iya. Jangankan dia, gua aja kalau lagi nyuci di rumah gua masih gua periksain satu-satu kantong. Yang gua heran, gua selalu nemuin duit di kantong gua. Tapi gua nggak pernah nemuin kantong laki. Itu yang gua heran. Iya. Di kamar kakak. Yang nih suaminya. Saya Marcel Pak. Saya habis om. Ya, jadi teman-teman ini adalah suami dari KRT, si pembangkang kodok. Kodok. Ya, kodok yang bunyinya dari YouTube. Nah, pertanyaan saya, mana nih keramik yang ditutup? Mulai lagi dah ini. Sampai situ ya. Marmer nih. Marmernya ditutup mana? Ini satu. Satu, ini dalamnya marmer nih. Marmer. Iya. Ana beli khusus. Ini nih. Ente beli khusus nih. Iya. Iya. Cuma ada satu-satunya ya yang Kemarin tinggal sisa 4. Sisa 4. Iya. Nih satu, bawah 2. 2. Belakang TV itu ada 2. Ada 2 juga. Jadi 4. Jadi 4. Akhirnya ditutup nih pakai ini. Pasrah demi kelangsungan hidup. Oh, Demi kelangsungan kelangsungan hidup. Itu adalah sosok suami yang memang mengerti perasaan istri bagaimana. Iya, atau memang isti om. Heeh. Dikatakan suami takut istri. Aduh. Iya. Sini Pak, kita duduk. Iya, kita enak ngobrolnya. Iya, kakak sini aja kakak di atas. Tapi yang kita tanyain lagi yang ada di sini. Nah kalau itu marmer jenis apa ya? karya anak. Karya Cinta. anak. Nah, ini memang mau diabadikan. Oh diabadiin. Bukan. Museum Kita ya. mau copot nggak boleh ya sama kakaknya. Iya. Bang, kita kasih pesan. Iya pesannya apa Sel? Abang kan beli kodok kan kodok nggak nyala. Nah, Enggak apa. beli kodok nggak nyala. Kagak nyala, bunyinya kagak ada. Iya. Marmer ditutup. Sedih banget ya gue ya. Iya, maksud gua doa lagi aja dah. Doa lagi aja dah. Nah kita sekarang lagi di ruangan karaoke. Keren. Di sini Iya. Udah aku aja ya pakai karena aku hampir nggak pernah pakai. Malah justru buat meeting sering ya. Jadi ini boleh Yang dipindahin make- ke rumah saya? Yang pakai si Jangan Mbak. Mbak kalau itu suka karaokean di sini. Oke kak, kita mau nanya nih ya. Kakak masih kecilnya kayak gimana sih kak? Kok kalau kita dengar-dengar ceritanya tuh agak-agak banget. unik gitu loh. Dulu emang aku kan tinggalnya bener-bener di kampung dusun lah ya, jadi bener-bener jauh dari perkotaan. Jadi emang kalau di sana tuh ya orang-orang lulus SD biasanya jadi ART gitu. Makanya kalau lagi main sama temen-temen gitu, aku nanti mau kerja di PRT di Semarang dong, aku mau di sini. Nah aku beda sendiri, aku selalu bilang aku nanti punya perusahaan gede, punya anak buah banyak, punya mobil banyak, punya rumah gede kayak gitu. Makanya akhirnya mereka malas temenan sama dia mah ngayalnya ketinggian gitu. Akhirnya aku mainnya sama kambing aku tuh aku kasih Jadi kamu nama. cerita ke kambing. Aku tuh kerja di kampung tuh kayak nanam padi, terus nyari rumput, nyari kayu, terus di sana itu kan belum ada listrik dulu. Terus sumur itu juga jauh, kita harus gendong air. Memang kejauhan sih ngayal yang kayak tadi, makanya wajar kalau teman-teman bilang aku aneh gitu. Nah, kalau dari bibit pengusaha kan ada ya kemarin waktu jadi jual palu gada, Pak. Iya. Nah, kosmetik ini bagaimana ceritanya?
banyak Kak. Jadi pas Palu Gada itu jualannya juga belum terlalu karena aku sambil kerja kan, kerja jadi admin dulu. Nah jadi di sela-sela kerja itu sambil jualan gitu. Nah sampai di akhir itu kan aku punya sakit kista. Nah kista aku tuh jenisnya yang sakit banget. Kalau sakit tuh harus nggak bisa bangun sampai berangkang-berangkang gitu. Nah sampai akhirnya cuman berobat alternatif, salah pengobatan. Jadi malah diremes-remes katanya ini jin. Jin apa kali ya? Jin, jadi sampai dia bengkak dan jadi bahaya di perut sini. Jadi akhirnya pas ke dokter panik, kok bisa begini? Kamu salah pengobatannya, harus segera operasi gitu. Nah operasinya itu habisnya 50 juta. Nah sedangkan aku waktu itu cuma punya tabungan dari Palu Gada tadi itu 6 juta. Jadi ibaratnya tongkat musa aku lah, ini kekuatan aku satu-satunya, harus diapain ya dari sini supaya aku bisa operasi. Nah akhirnya aku belajar terus gimana perbanyak reseller karena aku lagi sakit, akhirnya dropship sana sini gitu ya, perbanyak supplier. Nah seminggu alhamdulillah bener-bener dapat laba tuh bersih 60 juta gitu. Iya, karena memang bener-bener aku hitungin lagi kurang gitu kan, harus operasi karena itu udah bahaya, takut busuk. Ketemu dokter ya, hampir semua dokter kan kayak udah nggak mau bantu gitu. Nah ada satu dokter yang dia tuh kayak sampai nyari-nyariin rumah sakit yang nggak terlalu mahal, dan ternyata dia sampai bawa aku ke rumah sakit yang pemerintah tuh, jadi cuman nggak habis sampai 20 juta. Dari situlah jadinya punya modal lebih kan, 40 juta itu diputer lagi jadi Palu Gada yang akhirnya bisa modal buat brand BL Kosmetik ini gitu. Berbicara masa depan, bagaimana Kak bisnis Kakak di masa depan nanti? Kalau bisnis ya pasti planningnya besar ya. Kita akan terus mengikuti perkembangan zaman, akan terus berinovasi. Karena kalau ngomongin mimpi pribadi kan alhamdulillah, jangankan sekarang, sejak kita hidup susah aja aku selalu merasa cukup gitu. Yang bikin aku nggak merasa cukup adalah ketika aku belum bisa bikin orang lain juga bisa bertumbuh gitu, bisa lebih bermanfaat lagi. Makanya pengen gedein bisnis ini lagi supaya makin banyak yang ngerasain manfaat dari bisnis ini gitu. Mari kita tepuk tangan untuk Kak Erli. Kak Erli, keren banget. Jujur sebagai orang yang pernah susah, kita pernah susah Iya, juga kita ya. susah juga bener. Kita adalah orang yang memang selalu direndahkan mimpi-mimpinya, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, itu dia. Dengan sosok Kak Erli hari ini, jujur saya makin percaya bahwa memang semua orang itu bisa berubah, Kak. Masya Allah. Semua orang bisa berubah, apapun backgroundnya, apapun yang kita alamin, asal kita tetap melihat dari segi positifnya. Nah, itu dia. Dan tadi aku simpulkan, Kak, Simpulannya? kalau misalkan kena masalah nih, Nggak masalah. yang diambil adalah sudut pandang yang baik aja. Baik aja. Yang Hikmahnya. buruk udah buat dia aja. udah. Buat dia. Jangan kita ambil, karena Jangan kalau diambil. kita melawan hal buruk dengan keburukan, Betul. kita juga akan tetap jadi buruk. Kita buruk. Tapi kalau kita lihat hal buruk, Buruk. dengan kebaikan, Kebaikan. hikmahnya juga tetap ada. Baknya ada. Tepuk tangan buat Kak Marcel. Itu intinya. Intinya itu. Semua orang bisa berubah. Oke, main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Betul sekali, dan teman-teman semuanya jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh, Gak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya.